Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Mirisnya, pelaku diduga adalah orang dekat korban, yakni ayah tiri yang juga seorang dosen salah satu universitas di kota Pontianak. Kasus ini terkuak setelah ada perwakilan satu yayasan yang menjadi inspektur upacara di sekolah korban, mengajak anak yang mengalami kekerasan seksual berani bercerita. Beberapa jam kemudian, ada seorang anak usia 13 tahun berinisial NV mendatangi ruang BK dan bercerita mengaku dicabuli ayah tirinya sejak tahun 2018. Kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi sejak September 2022, namun penanganannya dinilai lambat. Saya mendapatkan informasi atas peristiwa adanya anak di bawah umur yang kemudian dicabuli oleh ayah sambungnya atau ayah tirinya. Itu pertama kali dapat dari Mbak Devi. Ya, kebetulan Mbak Devi ini pada saat itu menjadi inspektur upacara di sekolah tersebut. Ya, jadi artinya ketika dia menjadi inspektur upacara, mungkin dia memberikan wejangan kepada anak-anak yang ada di sekolah itu untuk kemudian menceritakan kalau mengalami tindak kekerasan ya yang menimpa dirinya. Nah, setelah itu kemudian baru 1 jam selang itu ternyata ada seorang anak yang kemudian datang ke ruang BK dan bercerita kalau dirinya sudah dicabuli oleh ayah tirinya. Atas peristiwa itulah kemudian Mbak Devi telepon saya. Sementara itu, Ketua KPPAD Kalbar menyatakan laporan kasus tersebut memang sempat masuk ke KPPAD dan sudah ditangani Pemkot Pontianak, mulai dari penunjukan penasihat hukum hingga status perlindungan hukum bagi korban. KPPAD Kalbar memastikan terus mengawasi proses kasus. Kalau kaitan dengan permasalahan tersebut, memang ada orang tua dari korban, si ibunya dengan kakaknya itu datang kemari 3 hari lalu untuk melaporkan terkait dengan yang tadi abang tanyakan ke kami. Nah, tetapi karena ini sudah ditangani oleh Pemkot, yaitu Kota Pontianak, di mana kita cek sesuai prosedur, itu sudah sesuai dengan jalur dan mekanisme yang ada. Yang pertama, kita sudah membaca beberapa surat yang dikeluarkan oleh Pemkot, ada penunjukan untuk PH-nya, yang kedua untuk terkait dengan pendidikannya, yang ketiga dengan status yang diberikan yaitu perlindungan khusus untuk korban. Penasihat hukum korban menambahkan meski orang tua korban meminta kasus diselesaikan secara kekeluargaan, tapi pihaknya akan terus mengawal kasus karena melibatkan anak di bawah umur. Ia meminta terduga pelaku tidak boleh dibiarkan karena korban mengalami trauma dan telah menuntut keadilan. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.